Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu dan berjumpa di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Kita bertemu di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami menyediakan hati dan diri kami bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, mendasari langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu pengharapan yang sejati. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu pengharapan yang sejati. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Yudas pasal pertama ayat 24 dan 25. Yudas 1 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita perhatikan bersama-sama Yudas mengakhiri suratnya dengan sebuah doksologi. Doksologi bukan doksologi yang biasa, tetapi doksologi yang agung. Ada pujian yang Yudas naikkan kepada Allah. Ada pujian yang Yudas sampaikan kepada Allah. Ada pujian yang Yudas ungkapkan di hadapan Allah. Di dalam ayat 25 bagian B, dengan jelas Yudas berkata, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ini sebuah pujian. Pujian kepada Allah. Allah yang apa? Penuh dengan kemuliaan. Allah yang penuh dengan kebesaran. Allah yang penuh dengan kekuatan. Allah yang penuh dengan kuasa. Sebelum segala sesuatu ada. Bahkan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang layak menerima pujian. Nah, Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kebesaran, yang penuh dengan kekuatan dan kuasa ini dapat menjadi sebuah pengharapan yang sejati di dalam hidup kita. Kita dapat berharap kepada Allah seperti ini. Dan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Di dalam Yesus Kristus namanya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kenapa ada pujian yang luar biasa seperti ini? Karena Allah yang layak menerima pujian ini tidak saja sanggup menolong kita, sanggup memelihara kita,
sanggup menaungi kita, membentengi kita dari segala hal yang sifatnya lahiriah. Tapi lebih daripada itu, Dia sanggup untuk memelihara kita dari hal-hal yang sifatnya kekal, dari hal-hal yang sifatnya rohani. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kekuatan dan kuasa ini, Dia sanggup melakukan hal-hal yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Dan hal-hal yang besar yang dapat Dia lakukan yaitu yang pertama, di dalam ayat 24 bagian A di sana, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Yang pertama, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kebesaran, dengan kekuatan dan kuasa ini sanggup menjaga saudara dan saya, sehingga kita apa? Tidak mudah tersandung. Kita tidak apalagi sampai jatuh, apalagi sampai tergeletak. Dia adalah Allah yang akan menjaga kita sehingga kita tetap tegak, berdiri, terus melangkah maju di dalam segala keadaan dan situasi ini. Kita percaya, kita dapat mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan yang akan menjaga saudara dan saya. Yang kedua yaitu apa? Dia akan apa? Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekuatan dan kuasa ini akan apa? Membawa kita dalam keadaan yang tidak bernoda sampai kita menghadap kepada Bapa di surga. Dikatakan di dalam ayat 24 bagian B, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi ini sebuah pengharapan yang benar, yang sejati, tidak saja berkaitan dengan hal-hal lahiriah, tapi ini bicara tentang iman, bicara tentang kerohanian kita. Dia akan membawa kita dengan tak bernoda, dengan tak bercacat. Dia akan membawa kita di dalam satu keadaan yang kudus. Untuk apa? Untuk nantinya bertemu dengan Tuhan. Untuk nantinya kita menerima kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Tidak saja Dia sanggup menolong kita di dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang masih berkaitan dengan kehidupan kita secara lahiriah, tapi lebih daripada itu, Dia sanggup memelihara kita, Dia sanggup menjaga kita, Dia sanggup menopang kita, Dia sanggup membawa kita di dalam keadaan yang tiada bercacat, bernoda dan bercelah, sampai kita menerima kemuliaan yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap berharap kepada Tuhan sebagai pengharapan kita yang sejati. Yesus sebagai pengharapan akan kemuliaan Allah itu. Mari kita mau tetap berharap kepadanya, menjalani hari-hari perjalanan hidup ini di tengah-tengah segala kondisi dan keadaan serta situasi dunia hari-hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biar firman ini boleh menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.